Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini ya saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menjadi narasumber di SMP Negeri 279 dalam kegiatan in-house training. Nah, tapi kegiatan yang di dalam video ini adalah tanya jawabnya, keseruan tanya jawabnya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Sangat-sangat aktif ya Bu ya. Jadi perlu benar-benar dihadapkan dengan gurunya baru dia mau menulis. Jadi ketika kita tinggal dia udah nggak mau nulis lagi. Dan dia juga punya kebiasaan isengnya luar biasa Bu. Karena keisengannya ini sudah dianggap sudah tidak wajar, akhirnya saya memberitahukan orang tuanya untuk perilakunya, dari mulai ngumpetin makanan temannya, terus melempar pelan dari atas ke bawah, terus mengambil uang temannya dan lain sebagainya ya Bu. Tapi tanggapan dari si orang tua ini seperti sudah lelah dengan dia sudah mengetahui tingkah anaknya yang seperti itu gitu ya Bu, sehingga dapat laporan dari gurunya tentang kelakuan si anak, dia kayak udah merasa capek gitu dengan kondisi anaknya sendiri gitu ya Bu. Nah, bahkan saya dan Bu BK sudah pendekatan berkali-kali, sudah dengan anaknya juga sudah luar biasa pendekatannya gitu Bu, tapi tidak berubah. Dan si orang tuanya ini pun seperti tidak capek gitu Bu ngadepin anaknya ini. Kira-kira tanggapan Ibu atau aborsi dan pemakaian kondom untuk remaja dan SMA. Sebelum perlakuan Perda itu, korban saja sudah begitu banyak, apalagi kemudian dilegalkan aborsi dan pemakaian kondom bagi remaja dan anak sekolah. Kira-kira konsep Ibu bagaimana kami sebagai pendidik dapat menyikapi itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama gini ya, menurut saya mungkin perlu pihak sekolah menulis surat kepada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak untuk meminta, tapi bisa tim PPK, nanti kepala sekolah tetap yang tanda tangan, meminta di assessment dulu nih anak. Nah, nanti dari hasil assessment minta rekomendasi apa yang perlu dilakukan orang tua dan apa yang perlu dilakukan sekolah. Karena kalau hiperaktif itu artinya ada pemicu diantaranya makanan. Harusnya nih misalnya sarapannya pakai roti coklat, dia nggak akan bisa diem itu anak. Kalau dia memang punya penyakit hari-hari namanya ya hiperaktif gitu. Nah, itu terapi makanannya, jadi ibunya harus ngasih makan apa buat dia di pagi hari gitu. Jadi kan ada hal yang nggak bisa gitu dilakukan. Nah, nggak bisa dilakukan semuanya oleh sekolah. Kalau dia sarapannya di rumah dan bawa roti coklat, dikasih meses, dikasih ya udahlah apa donat gitu, dikasih itu sarapannya, tambah aktif dia. Jadi penting betul adalah menurunkan itu dia kadar gula dari asupan di pagi hari, karena berpengaruh banget di pagi hari itu. Jadi nanti ibunya, Bu jauhi ini ya Bu di pagi hari, sehingga ketika dia sekolah dia nggak sehiperaktif itu. Nah, yang kedua sebenarnya itu bisa melalui dibuang keringat ya, itu kan hormon sebenarnya, pengaruh ada hormon juga. Nah, itu biasanya modelnya tuh ada yang dia itu dikeluarkan zat itu tuh melalui keringat. Nah, itu kan kalau olahraganya pagi pas sekolahnya pas dia ya, tapi dia itu kan seminggu sekali kalau olahraga. Makanya di luar negeri itu olahraga tuh tiap hari. Jadi pelajaran olahraga tuh ada setiap hari. Kalau di beberapa negara Eropa, karena anak tuh harus dibikin aktif, kena udara segar, kena itu gitu loh. Jadi dibuat kayak begitu. Nah, di Indonesia kan enggak gitu ya. Nah, jadi Bu, saya nggak tahu kondisi anak itu karena saya nggak bisa nyimpulin kalau saya juga nggak ngerti dia, nggak ngelihat langsung, nggak tahu hari-hari dia,
nggak meminta keterangan orang tuanya, saya nggak bisa gitu. Nah, tetapi kalau dia hiperaktif seperti ibu tadi ceritakan, kurang susah fokus kan. Nah, dia bisa saja adik-adik bisa saja autis, kan juga sulit fokus yang autis. Nah, autis juga ada jenisnya, dia itu ringan, sedang atau berat. Kalau berat kan nggak bisa, harusnya di sekolah inklusi. Karena untuk berat itu dia khusus kalau udah berat. Tapi kalau sedang keringan boleh di sekolah. Nah, itu karena masih bisa ditangani. Saya khawatir itu asupan. Misalnya udah makan roti coklat dikasih teh manis karena ibunya nggak ngerti gitu. Nah, ini yang penting, dia harus minum air putih aja pagi hari. Kemudian jangan ada coklat, jangan ada manis di pagi hari sehingga mengurangi aktivitasnya ketika berada di sekolah. Itu sih ya, tapi tetap harus assessment sih menurut saya. Jadi nanti di situ orang tua harus ngelakuin apa, sekolah harus ngelakuin apa, ada rekomendasinya, minta aja. Kami meminta itu bisa kok dan nggak bayar karena pemerintah daerah kan. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Mungkin seperti itu Bu, karena anak yang kayak gitu gimana ya, kalau dia akan dipengaruhi oleh banyak hal kan. Nah, tapi dia nggak tantrum ya, nggak ngamuk gitu. Tadi ibu bilang jahil kan? Iya. Jahil itu kan karena dia nggak bisa diem kan, gitu. Jadi kejahilannya pun turun kalau asupan dalam tubuhnya itu diatur sebenarnya. Ini kayaknya ibunya nggak ngatur asupan deh. Jadi ya perilakunya gitu. Coba deh ibu punya anak yang masih kecil sekarang ya, dicoba deh ngasih gula, maksudnya manis-manis dalam jangka 2 jam. Lihat dampak berikutnya. Oh ampun, nggak bisa diem. Nah, apalagi anak yang memang sudah ADHD, dia lebih parah kalau makan. Saya pernah tuh ya TK, ini anak ya ampun nggak ada diemnya sama sekali gitu loh. Terus saya tanya sama ibunya, ibu tadi dia sarapan apa? Itu sarapan 2 donat meses coklat. Wah, udah pantas lah, saya udah ini harus dihindari. Enggak, udah kayak gangsing dah, nggak ada diemnya. Itu Bu ya, jadi gimana nanganinya saya rasa emang nggak bisa sendirian, tapi menurut saya mendingan ke ahlinya agar ngerti apa tindakan yang harus dilakukan, karena kan mengganggu juga, kasihan bapak ibu guru ya. Jadi biar tahu nih celahnya, jadi orang tua juga harus kita ajak kerja sama. Tadi kan ibunya kayak udah pasrah. Mungkin ibunya nggak punya pengetahuan cukup juga. Sama ini Bu, dia kan selalu menganggap semua perilaku anaknya itu konteksnya bercanda, dia sedang bercanda gitu ya Bu. Apakah anak-anak seperti itu, bahkan nanti kelas 7 yang sampai pukul ya Bu, apakah perlu pendampingan orang tua dulu gitu Bu saat belajar? Tergantung Bu. Jadi kalau butuh namanya shadow teacher ya, misalnya orang tua masuk di beberapa SD ada orang tuanya ikut masuk. Tapi kalau SMP itu sebenarnya dia sudah punya perkembangan yang sebenarnya tidak perlu didampingi gitu. Nah, tetapi itu sekali lagi tergantung pada kondisi si anak. Kan saya juga nggak tahu nih kayak apa perilaku yang dimaksud tadi yang ibu ceritakan tuh seperti apa, itu yang harus didalami dulu gitu. Jadi itu lewat wawancara dengan orang tua dan lain-lain. Jadi si orang tuanya pun harus diberi pengetahuan. Nah, biarlah psikolog nanti yang ngomong. Jadi yang penting sebenarnya si ibunya tuh mau misalnya ini perlu terapi Bu, misalnya kata psikolognya ya, anak ibu ini perlu terapi, yang penting tuh dia nganterin ke tempat psikolognya berkantor. Problemnya suka nggak mau nganterin, padahal terapi cuma seminggu sekali gitu. Nah, ini untuk pertama sih menurut saya assessment dulu, kan kita nggak tahu nih kondisinya. Nah, kalau kemudian ibunya bilang itu bercanda, ya tadi kan definisi bercanda dengan bully beda gitu. Jadi anak ini tetap harus diberitahu juga nggak boleh gitu kan. Artinya ini nggak bisa orang tersakiti oleh dia tuh, dia juga harus dengan prinsip tadi disiplin positif tadi. Memang nggak tiba-tiba dia dinasehatin, tapi akibat ulahnya, tunjukin akibat ulahnya, dia harus bertanggung jawab gitu. Itu cara kita juga mengedukasi dia, gitu ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan PP Pak, itu namanya PP Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan.
Ada pasal 103 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan edukasi, layanan kesehatan, sosialisasi, maka ada 5 hal. Nah, 5 hal itu ada A, B, C, D-nya, E-nya itulah disebut penyediaan alat kontrasepsi. Nah, itu ini sebenarnya tuh bagian dari edukasi. Tapi kata penyediaan membuat pro kontra atau polemik di masyarakat. Dengan kata penyediaan berarti disediain dong, bukan sekedar diperkenalkan gitu ya. Bagian dari pengetahuan gitu. Nah, ini kayaknya ada kepleset ya, dan memang pemerintah udah menyatakan akan melakukan revisi pada bagian itu dengan menghapus poin E-nya. Nah, kan ngubah PP nggak mudah, ada proses gitu ya. Ketika ini baru keluarnya sebenarnya bulan Juni, tapi diributkan kemarin baru ya. Nah, itu karena orang menemukan anggota-anggota DPR berkeberatan dengan poin E yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, kalau terkait aborsi, itu aborsi yang diperbolehkan adalah aborsi dengan alasan kesehatan, Pak. Jadi kalau dipertahankan ibunya meninggal atau bayinya meninggal atau kedua-duanya meninggal. Jadi tetap atas dasar alasan medis. Jadi kalau orang melakukan aborsi karena hubungan seks di luar nikah kemudian aborsi, kalau nggak ketahuan gimana? Kan banyak Pak yang melakukan tidak ketahuan ya. Nah, lalu kalau ketahuan bagaimana? Tetap ada pidana. Tetapi aborsi itu tadinya nggak diizinkan walaupun termasuk di sini adalah korban perkosaan, Pak. Jadi kalau dia diperkosa, kan ada ya orang diperkosa. Waktu itu kan ada anak ya umur 16 tahun. Jadi dia pacaran di dunia maya, ketemu, ternyata dia dibawa, disekap dan diperkosa 7 orang. Kan dia itu nggak tahu karena dia itu ketika temu darah tuh nggak ngira akan dibawa kan ke satu tempat kemudian disekap. Di sana diperkosa 7, jadi ini udah terencana banget. Oh, kalau nggak salah anaknya baru 14 tahun. Diperkosa dan ternyata hamil. Nah, yang begini tuh dulu nggak boleh Pak, diaborsi. Kan itu kehamilan tidak diinginkan sebagai hasil perkosaan ya Bu. Nah, itu yang sekarang diizinkan dengan tanda tangan orang tua kan. Kalau dulu nggak boleh, jadi harus sampai melahirkan. Kalau kemudian anaknya nggak mau diurus, itu nanti bisa diadopsi oleh orang lain dengan menggunakan PP pengasuhan. Jadi ada proses hukumnya. Nah, tapi coba bayangkan anak kita diperkosa, hamil, umurnya 14. Lalu kita ingin menggugurkan kandungan, diperkosa 7, kita juga nggak tahu yang mana. Terus juga anak ini kan trauma ketika nanti besarin anaknya juga. Terus dia menjalankan nah ini untuk korban-korban perkosaan itu juga nggak mudah sih, di penjelasan itu juga nggak mudah, pembuktian dan lain-lain tuh sudah proses hukum dan lain-lain itu baru ini diperkenankannya itu juga sulit dan itu pun harus dengan dokter. Jadi itu konsultasi dokter. Jadi dokternya juga merekomen gitu loh. Misalnya gini, karena umur 14 secara punggung belum siap. Bokongnya kan juga masih sempit. Ini membahayakan juga buat dia nyawanya gitu. Jadi dokter juga akan mempertimbangkan itu gitu. Nah, jadi bukan gini. Orang bisa aborsi kapan dia, enggak gitu sih, Bang. Jadi ada ketentuan yang dibuat gitu, karena sebenarnya lebih kepada alasan kesehatan. Yang kedua ya, kalau korban perkosaan mungkin itu berbeda kali ya. Nah, ada beberapa korban perkosaan juga dia mempertahankan kandungannya, hanya dia setelah itu nggak mau ngurus. Jadi lahir dan nanti kalau memang nggak ada yang mengadopsi memang menjadi anak negara. Itu akan tinggal di panti asuhan milik negara gitu. Itu diatur dalam PP pengasuhan. Karena sekarang tuh nggak bisa walaupun kita punya ini kita misalnya mengadopsi anak adik kita.
udahlah keluarga kita adopsi. Itu sekarang nggak boleh. Walaupun adik kita sendiri atau kakak kita sendiri, itu sekarang harus ke pengadilan. Prosesnya tetap sama, pakai surat-surat. Makanya kemarin PPDB kan bapak ibunya, kan kakeknya bilang gini, Bu, ini tuh ibunya bapaknya pergi entah kemana, sementara ibunya tuh meninggal. Nah dia itu saya urus sejak masih umur 2 tahun. Lah kan itu cucu saya, masa saya ngurus-ngurus surat adopsi? Kemarin PPDB kan harus ada surat, Pak. Iya kan? Iya. Itu karena itu ketentuan dalam PP Pengasuhan, PP 44 tahun 2017. Jadi emang udah kayak gitu ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi kita semua tentu menentang aborsi ya. Indonesia termasuk ketat sih terhadap itu, meskipun pada prakteknya banyak orang aborsi tanpa diketahui. Tapi kalau begitu ketahuan, kan banyak kasus kan, dokternya dihukum, dicabut izinnya, kemudian tidak boleh praktek ya, dan juga masuk penjara. Kita menerapkan hukum itu gitu. Hanya dalam PP ini namanya PP kesehatan ya Pak. Kan kalau atas unsur medis ya, dia memang nggak bisa dan membahayakan nyawa, maka diperkenankan untuk aborsi. Itu maksud di PP kesehatan. Itu sih yang saya tahu ya, tapi saya karena saya bukan pembuat PP-nya, jadi saya juga nggak bisa menjelaskan lebih jauh kenapa punya pikiran begitu gitu si PP ya. Oke begitu, terima kasih. Baik. Pak Arifin cukup. Saya siap. Saya ingat, saya sadar, saya siap. Saya ingat, saya sadar. Saya ingat, saya ingat, saya siap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, demikian ya keseruan dari tanya jawab. Guru-gurunya aktif banget ini ya, dan banyak sekali pertanyaan. Nah untuk itu ini pasti masalah-masalah yang mereka ungkapkan tentu perlu solusi dan jalan keluar. Dan tidak bisa satu, tapi harus ada peran beberapa pihak. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak dan kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum.